fungsi kuadrat. Nah, yang akan kita bahas di fungsi kuadrat ini adalah grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat ini menyerupai parabola. Nah, kemarin kita kan sudah membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini sangat erat kaitannya dengan persamaan kuadrat. Masih ingat kan bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, untuk fungsi kuadrat bentuknya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di mana nilai a-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi a tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? karena jika a-nya 0 berarti ini bukan bentuk fungsi kuadrat. Fx ini juga biasa disebut dengan nilai y. Jika a-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Kemudian jika a-nya negatif, parabolanya atau grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah. Untuk membuat grafik fungsi kuadrat, kita harus menentukan 5 komponen terlebih dahulu ya. Untuk komponen pertama yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y ini, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu sumbu simetri. Nah, di sini saya simbolkan sumbu simetri itu adalah XS. Jadi, untuk sumbu simetri, kita gunakan rumus minus B per 2A. Kemudian yang keempat, titik optimum. Nah, titik optimum ini biasa juga disebut dengan titik puncak. Saya simbolkan yaitu Y puncak atau YP. Titik puncak ini dirumuskan dengan D dibagi dengan minus 4A. Jadi D ini adalah diskriminan ya. Masih ingat kan di persamaan kuadrat, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Yang kelima adalah titik balik optimum. Kita sudah menentukan nilai sumbu simetri dan titik puncak, maka kita pasangkan saja titiknya. Jadi menjadi XS, YP. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama yaitu dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 15, tentukanlah A titik potong terhadap sumbu x, B titik potong terhadap sumbu y, C sumbu simetri, D titik puncak, E titik balik optimum, dan F kita diminta untuk mensketsa grafik fungsi kuadratnya. Nah, untuk mendapatkan sketsa grafik fungsi kuadratnya, kita selesaikan dulu poin A sampai dengan E. Untuk titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Sekarang kita tuliskan kembali bentuk fungsi kuadrat yang di soal tadi ya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Nah, katanya untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, masih ingat kan di pembahasan yang paling awal, kalau nilai fx itu sama saja dengan nilai Y. Artinya, persamaan ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari perkalian yang hasilnya minus 15. Berarti 1 kali 15, 3 dikali 5. Karena di sini adalah selisih, maka kita cari yang selisihnya adalah 2. Berarti yang kita ambil adalah 3 dan 5. Yang harus negatif adalah 5 ya. Selanjutnya kita masukkan plus 3 minus 5. Jadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya X-nya sama dengan minus 3 atau X-nya sama dengan plus 5. Titik potong sumbu X ada 2 ya, yaitu minus 3,0 dan 5,0. Kok bisa minus 3,0 dan 5,0? Titik potong atau titik itu adalah X, Y.
X-nya minus 3, Y-nya 0. X-nya 5, jadi X-nya 5, Y-nya 0. Bagian B, kita akan menentukan titik potong sumbu Y. Maka X-nya yang sama dengan 0. X sama dengan 0 artinya nilai X-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi semua yang memuat X kita ganti dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0 dikurang 15. Selanjutnya kita selesaikan. 0 pangkat 2 itu 0. 2 dikali 0 itu 0 dikurang 15. Nah, hasil akhirnya yaitu 0 kurang 0 kurang 15 adalah minus 15. Nah, berarti ini adalah nilai Y-nya ya. Berarti Y sama dengan minus 15. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0,-15. Untuk bagian C, kita akan menentukan sumbu simetri. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Jadi rumus sumbu simetrinya itu adalah minus B per 2A. Jadi minus nilai B, ingat ya, nilai B adalah koefisien dari X, berarti minus 2 per 2, kemudian nilai A nya yaitu koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1 ya, jadi 2 dikali 1. Jadi minus ketemu minus itu plus, jadi sisa 2 per 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, berarti sumbu simetrinya adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Untuk titik puncak kita gunakan rumus yaitu Y puncak adalah D dibagi dengan minus 4A. Kita cari terlebih dahulu nilai D-nya. Jadi kita cari nilai D-nya yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC ya. Jadi kita masukkan nilai B yaitu minus 2 berpangkat 2 dikurang 4, nilai A nya 1, nilai E 1 ya. Kemudian nilai C nya adalah minus 15. Oke, selanjutnya minus 2 berpangkat 2 itu adalah positif 4. Negatif dikali negatif itu plus ya. Kemudian 4 dikali 1 4, hasilnya kita kali lagi dengan 15. Jadi 15 dikali 4, 4 kali 5 20, simpan 2 jadi 60. Kita jumlahkan, berarti nilai D-nya 4 ditambah 60 yaitu 64. Nilai D kita substitusi ke rumus Y puncak. Jadi Y puncak sama dengan 64 dibagi minus 4 dikali 1. 64 dibagi minus 4 kali 1 itu minus 4. Berarti Y puncaknya adalah 64 dibagi 4, 6 bagi 4 itu 1, kemudian sisa 2, 24 dibagi 4, 16. Karena di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya negatif 16. Sekarang kita ke bagian E. Paling simpel karena kita hanya memasangkan sumbu simetri dengan titik puncaknya ya. Jadi sumbu simetri, Y puncak. Berarti titik baliknya adalah 1, minus 16. Kita sudah dapatkan komponen untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak, dan titik balik. Langkah pertama untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, kita buat dulu sumbu X, sumbu Y di koordinat kartesius. Jadi kita buat dulu sumbu X ya. Ini tidak pakai mistar, jadi untuk membuat garis
lurus, cukup tahan nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita misalkan sumbu X ya. Oke. Oke, cukup kali ya. Nah, ini adalah sumbu Y. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik koordinatnya. Ingat ya, di sumbu X yang sebelah kanan itu memuat nilai positif. Jadi, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. untuk sebelah kirinya itu memuat nilai X yang negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk sumbu Y di bagian atas itu adalah nilai positif ya. 1, 2, 3. Kemudian yang bagian bawah itu nilai negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sampai 20 aja ya. Kita kasih angka-angka supaya lebih mudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Kemudian untuk sumbu Y, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk titik-titiknya kalian bisa menyesuaikan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari komponen yang kalian sudah dapatkan tadi. Selanjutnya kita tentukan titik-titik potongnya. Oke, yang pertama titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X artinya titiknya berada di sumbu X ya, jadi tidak mungkin berada di sumbu Y. Untuk yang pertama yaitu minus 3,0. Kita cari X nya minus 3. Jadi minus 3 itu ada di sini ya. Jadi kentar kali ya. Oke. Ini titik minus 3,0. Kemudian untuk 5,0. Berarti X positif 5. Sini ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian B, titik potong sumbu Y, berarti titiknya ada di sumbu Y. Berarti titik 0, minus 15. Oke, kita cari minus 15. Nah, di sini dia. Jadi ini adalah titik potong sumbu Y. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri ini artinya grafik ini membagi 2 sama besar. Berarti sumbu simetrinya di 1 ya. Oke, kita gambarkan sumbu simetrinya. Jadi untuk sumbu simetri bisa garis putus-putus, bisa juga garis lurus. Jadi sumbu simetrinya ini ya. Oke, sepanjang sumbu Y. Oke, selanjutnya titik puncak. Nah, titik puncaknya itu minus 16. Ini kita pause dulu ya. Kita ke bagian E. Untuk bagian E, titik balik yaitu sumbu simetri, titik puncaknya. Jadi 1, minus 16. Jadi di sini ya titik baliknya. Ini adalah sumbu simetri, Y puncaknya. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Kita hubungkan titik-titik yang tadi ya. Kalian bayangkan saja sebuah parabola. Parabola kan tidak ada yang runcing. Parabola itu semua melengkung. Jadi kita hubungkan titiknya. Kita hubungkan minus 3 ke minus 15 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita hubungkan lagi ke titik puncaknya. Oke, ini tidak boleh runcing ya, kita kasih melengkung. Kemudian kita garis ke atas. Oke, nah ini adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi ini adalah Y sama dengan
fungsi kuadrat yang tadi ya, x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Oke, jadi seperti itu untuk grafik fungsi kuadrat.